Kalau kamu familiar dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, kamu mungkin akan melihat bagaimana Maslow membagi tingkatan kebutuhan manusia dari yang dianggap paling dasar sampai ke aktualisasi diri. Maslow mendasarkan penelitiannya ini pada orang-orang yang nampaknya memiliki mental yang sehat. Dia percaya dengan mempelajari orang-orang ini, dia akan memperoleh informasi tentang sifat kepribadian sehat yang paling dalam dan lengkap dari manusia. Dari hasil penyelidikannya, ia menyimpulkan bahwa semua individu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat perkembangan diri yang lebih tinggi. Di dunia ini secara umum, bagaimana manusia hidup adalah untuk kepentingan pribadinya. Kedengarannya seperti pemikiran yang menyedihkan ya. Tapi, bahkan untuk orang-orang yang dianggap paling murni pun, kepentingan pribadi masih bisa tetap ada. Egois, mungkin itu tidak sepenuhnya buruk. Mungkin kita bisa menggunakan keegoisan kita untuk mencapai keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Di pesawat, jika terjadi kekurangan oksigen, kita diminta untuk mengenakan masker oksigen pada diri kita sendiri. Sebelum membantu anak-anak atau penumpang lain yang tidak mampu. Ini bisa terlihat sangat egois. Tapi tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Dan itu hal yang logis. Kita tidak bisa membantu siapapun bernafas jika kita sendiri tidak bisa bernafas. Sama halnya dengan kita yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada dunia jika kita tidak memilikinya. Orang yang tidak bahagia mungkin tidak bisa membantu orang lain menjadi bahagia. Dan orang tanpa cinta tidak bisa memberikan cinta pada dunia. Dalam kehidupan, memang umumnya kita akan berorientasi pada diri kita sendiri. Meskipun awalnya tampak egois, tapi jika tindakan egois kita diperhitungkan dan bertujuan untuk memberi kita kapasitas untuk bermanfaat bagi sesama, pada akhirnya kita akan bergerak melalui keegoisan dan menuju ke arah tidak mementingkan diri sendiri. Leluhur kita sebenarnya telah memberikan nilai-nilai pribadi mengenai hal ini. Ungkapan filosofis karakter pribadi yang lebih dikenal dengan Tri Rahayu, yaitu Memayu Hayuning Saliro, bagaimana hidup untuk meningkatkan kualitas diri, Memayu Hayuning Bangsa, bagaimana berjuang untuk bangsa, dan Memayu Hayuning Buwono, bagaimana membangun kesejahteraan dunia. Masalahnya, di dalam proses ini, kita mudah tersapu oleh kepentingan pribadi dan melupakan tujuan untuk mencapai sifat tidak mementingkan diri sendiri. Kita kemudian menjadi sering menggoda diri, dan dengan mudahnya menjadi kecanduan dengan menciptakan dunia di sekitar ego kita. Namun kita bisa melawan, dan menjaga keseimbangan antara diri kita dan bagian dunia lainnya. Melalui kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri, seperti mencintai dan kontrol diri. Ini sama halnya dengan kebaikan yang berorientasi pada hal yang lain, seperti kemurahan hati dan belas kasihan atau belas asih. Dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. Kita hanya perlu mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan keinginan kita, dan hasrat kita untuk melakukan hal yang baik untuk orang lain. Karena sejatinya aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita hanya berbeda cara melihatnya saja. Dalam pandanganku, yang ada hanyalah aku dan bagaimana aku melihatmu. Sama, dalam pandanganmu, yang ada hanyalah kamu dan bagaimana kamu melihatku.